Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di V Cooking Channel. Masih dengan nasi yang sisa-sisa kita bikin roti goreng. Ada yang digoreng, ada yang di oven. Dan ini yang di oven udah berasa roti banget teman-teman. Nah, ini coklatnya sampai meleleh ya. Tuh empuk banget meskipun dari nasi. Dan ini yang digoreng ya, yang digoreng juga sama lumer banget pada pakai coklat seres ya. Dan betul-betul crunchy. Itu yang kuning-kuning itu di oven teman-teman. Tapi kalau menurutku sih bagusan yang digoreng, kalau di oven kurang mekar gitu ya. Bahannya apa ya, tentu saja nasi ya, nasi sisa. Nasinya bisa semangkok, bisa sepiring, tergantung nasi sisanya berapa. Jadi untuk terigunya itu juga 2 kali lipat dari ukuran nasi. Nah, untuk nasinya kita blender dulu, karena kalau nggak di blender masih ada butir-butiran nasinya ya. Setelah di blender, maksudnya kalau udah di blender itu harus dikasih air sedikit aja ya teman-teman, supaya hancur ya, supaya halus, walaupun nggak halus-halus banget, minimal udah seperti bubur lah. Jadi nggak encer banget juga, antara kental aja nasinya, itu jadi kental kalau di blender. Nah, setelah di blender kita campur telur, masukkan tepung terigu, telur, mentega, minyak goreng, ragi ya, ragi juga kita masukkan semuanya. Dan tidak perlu tambahkan air ya, ini kalau sudah kecampur semua begini kita nggak perlu nambahkan air. Nah, ini tekstur dari nasi itu amat sangat lengket, jadi kita butuh mentega dan juga butuh minyak goreng supaya nggak terlalu lengket banget. Kalau masih kurang ya, masih sangat lengket, teman-teman tambahkan terigu sedikit-sedikit aja ya. Terigunya tuh nggak sekaligus sih, kalau masih agak lengket-lengket kita bisa tambahin lagi. Jadi beda banget ya sama bikin roti pada umumnya atau donat pada umumnya. Kalau pakai bahan utamanya nasi, dia agak lebih lengket aja, agak susah untuk kalisnya. Tapi dia akan kalis juga, sama dia akan kalis, tapi butuh banyak bahan. Misalnya terigunya agak dibanyakin, menteganya sama minyak goreng, itu aja. Dan untuk bikin empuknya kita dari ragi sama telur gitu ya teman-teman, sampai udah nggak lengket lagi di baskom, udah kalis, baru bisa kita diamkan. Dan memang kalau saya ini pakai nasinya agak banyak kemarin tuh ya, jadi liburan, nggak terlalu juga kayak hari-hari biasa, jadi nasinya itu banyak yang sisa. Ada saya bikin keripik di video sebelumnya ya, ada juga saya bikin pangsit dari nasi, dan ini aku bikin roti goreng. Sebetulnya ini pengalaman pertama, cuman coba-coba aja, ternyata jadi gitu, dan hasilnya tuh crunchy banget ya, karena nasi itu sama kayak tepung beras ya, jadi kalau digoreng dia akan crunchy. Nah, ini sampai kalis kayak gini teman-teman ya, pastinya kalis lah, soalnya udah tambahin margarin, juga tambahin tepung terigu, dan pasti akan kalis seperti ini. Harus sabar aja, karena kan namanya nasi lengket, jadi kalau udah kayak gini udah nggak nempel lagi di baskom, itu udah bagus ya. Dan sesekali bisa kasih minyak goreng ya teman-teman, minyak gorengnya juga agak banyak soalnya biar nggak lengket. Ini karena pengembangannya itu tidak seperti bikin roti pada umumnya, jadi bahan bakunya nasi itu butuh berjam-jam. Ini aku ngadonin sore ya, mau ke maghrib, terus aku diemin sampai maghrib, sampai isya, ternyata belum ngembang ya, belum maksimal ngembangnya. Jadi aku lihat jam 11 sebenarnya udah ngembang. Nah, terus aku tunda lagi sampai pagi, karena kalau ngerjain jam 11 malam kan tanggung ya, ngantuk. Akhirnya aku tunda sampai pagi, dan tidak berbau ragi, walaupun raginya 2 sendok teh. Ini nggak bau ragi sama sekali teman-teman, karena itu tadi ya, kalau pakai nasi, bahan bakunya nasi, dia butuh pengembangan lebih lama, ternyata butuh pengembangan lebih lama, karena nasi itu berat ya, apalagi kalau adonannya dikasih gula pasir. Biasanya gula pasir itu juga berat ya, untuk pengembangan agak berat juga. Ini aku tanpa gula pasir teman-teman, jadi netral aja rasanya ya.
walaupun aku kasih garam juga tapi netral rasanya. Ini ada kuning-kuning dikit karena si margarinnya itu dia mengendap, karena kan aku banyak pakai margarinnya ya. Untuk takaran sih tergantung ya teman-teman. Untuk takaran itu tergantung dari jumlah nasi, nggak bisa aku patok, karena yang aku patok itu adalah teksturnya. Sampai dilihat video kayak gini tuh teksturnya sudah seperti ini, udah berhasil dah, udah oke. Dan karena berbahan nasi jadi otomatis tepungnya agak lebih banyak, mentega juga sama minyak goreng, meskipun udah dikasih telur ya, karena itu tadi kalau pakai nasi lengket. Nah ini kita kasih seres aja, kasih coklat aja biasa ya untuk isiannya. Ada yang digoreng, ada dipanggang. Kalau digoreng itu untuk bentuk bulat begini bagus, dipanggang juga bagus kalau ada isiannya ya bentuk bulat. Tapi kalau digoreng mau bentuk donat bolong itu nggak bagus, kalau di oven nggak bagus, kurang ngembang. Bagusnya itu kalau mau dibentuk donat bolong, bagusnya itu digoreng ya, jadi ngembang dan juga ada tekstur retak-retak gitu, jadi cantik ya. Yang digoreng hasilnya bagus semua, kalau yang mau panggang pakai bentuk bulat supaya cantik. Oke teman-teman, untuk bahan ada di kolom deskripsi ya. Sampai jumpa lagi.